Halo, assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel aku ya, dan kemudian aktifkan notifikasi loncengnya. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Farika Saputri dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perkembangan anak dari Ibu Fadila Latif SPSI MPD. Nah, untuk materinya yaitu tentang teori perkembangan anak usia dini. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar sama-sama tentang apa itu teori psikoanalisis. Asal-usul teori psikoanalisis menurut Freud berpendapat kepribadian manusia memiliki 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri atau biasa disebut dengan insting, yang merupakan gudang struktur psikis individu. ID tidak sadar secara total, dan ID tidak memiliki kontak dengan realita. Ketika anak menghadapi tuntutan dan hambatan realitas, suatu struktur kepribadian baru muncul, yaitu ego. Ego berusaha dengan tuntutan realitas. Ego disebut badan pelaksana eksekutif branch karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. ID dan ego tidak memiliki moralitas. ID dan ego tidak memperhitungkan suatu perbuatan benar atau salah. Ketentuan benar salah diputuskan superego sebagai struktur kepribadian ketiga. Superego merupakan badan moral dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar atau salah. Superego mirip dengan apa yang selalu disebut dengan kata hati. Teori psikoanalisis menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan seorang digambarkan sebagai sejumlah tahapan psikoseksual yang digambarkan pada tahapan-tahapan oral, tahapan anal, tahapan falik, tahapan laten, dan genital. Setiap tahapan tersebut berkaitan dengan kepuasan libido seksual yang dapat memainkan peranan kepribadian seorang ketika dewasa. Kemudian karya-karya teori psikoanalisis yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Pertama, Freud pada 1896 menulis buku yang berjudul The Etiology of Hysteria yang membicarakan tentang pengertian penyebab dan proses terjadinya histeria pada seseorang. Kedua, pada 1902, Freud telah menulis buku yang berjudul The Origins of Psychoanalysis, Letters to William Willis, Draft and Notes 1887 sampai 1902, yang diedit oleh Mary Bonaparte dan diterbitkan oleh Kessinger Publishing pada tahun 2009. Buku ini membahas tentang asal-usul teori psikoanalisis. Karya terakhir dari kelompok diskusi Freud adalah karya Rang yang berjudul The Trauma of Birth yang diterbitkan pada 1924. Buku ini menjelaskan tentang pengaruh kompleks Oedipus atau Oedipus kompleks sebagai tema utama dalam teori psikoanalisis Abraham dan Jones. Kritik karya Rang yang menurut mereka berbeda dengan maksud Freud tentang kompleks Oedipus atau Oedipus kompleks. Rang artinya mengundurkan diri dari Internasional Asosiasi Psikoanalisis dan merevisi teori Freud yang memengaruhi generasi baru para terapis yang tidak cocok dengan pendapat ortodoks Internasional Asosiasi Psikoanalisis. Kemudian pendapat teori psikoanalisis tentang perkembangan anak. Freud membagi tahapan perkembangan manusia menjadi 5 tahap perkembangan. Di antaranya 3 tahap terjadi pada anak usia dini. 5 tahap tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tahap oral, usia 0 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, kepuasan anak terletak pada
autoerotik, yaitu kesempatan anak menghisap susu ibunya. Freud memandang konsep narsisme mencintai diri sendiri sudah ada sejak masa bayi, di mana bayi merasakan kenyamanan dan menyusu kepada ibunya, dan mengulang perbuatan tersebut dengan menghisap jarinya meskipun dia tidak lapar. Anak-anak mencoba mempertahankan kedekatannya dengan ibunya dengan menggigit dan menangis. Kemudian yang kedua, tahap anal, usia 2-3 tahun. Selama usia ini wilayah anal atau anus menjadi fokus ketertarikan anak. Oleh sebab itu, pelatihan menggunakan toilet sangat tepat dilakukan pada usia dini. Menurut Freud, kesenangan terbesar anak pada saat ini terletak di anus atau fungsi pembuangan yang dihubungkan dengan anus. Dalam pandangan Freud, latihan otot anus menurunkan ketegangan pada anak dan membuatnya melewati tahap ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, tahap pelik, usia 3-6 tahun. Pada tahap ini anak laki-laki tertarik dengan penisnya. Pada tahap ini kesenangan terfokus pada alat kelaminnya baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka menyadari bahwa manipulasi diri merupakan kegiatan yang menyenangkan. Tahap pengembangan paling membingungkan dari pendapat Freud, sebab dia meyakini ketertarikan seksual seorang anak laki-laki pertama kepada ibunya, sedangkan anak perempuan kepada ayahnya. Di dalam psikologi hal ini disebut dengan incest atau ketertarikan seksual kepada saudara-saudara yang tidak boleh nikah. Namun karena anak menyadari hal tersebut tidak dapat diterima di lingkungannya, maka mereka meninggalkan fantasi persaingannya dengan ayah atau ibunya yang dikenal dengan istilah Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. Anak-anak perempuan akan berjuang seperti ibunya dan anak-anak laki-laki akan berjuang seperti ayahnya. Jika anak-anak tidak bisa berdamai dengan mengidentifikasi diri sesuai dengan orang tua yang sama dengan jenis kelaminnya dengan dirinya, maka individu akan terkunci di tahap pelik. Anak ini tidak dapat melewati tahap perkembangan ini dengan baik. Kemudian tahap latensi, usia 6-11 tahun. Pada periode ini anak terlihat sudah dapat mengendalikan permusuhannya dengan orang tuanya yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan dirinya. Anak laki-laki dan anak perempuan terlihat bersikap lembut kepada ayah dan ibunya. Pada periode ini anak mengarahkan seluruh minat seksualnya kepada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Aktivitas yang paling disenangi anak berkumpul dengan teman-teman sejenis dan lawan jenis, dengan kegiatan sosial atau kegiatan intelektual. Kemudian tahap genital, di atas usia 11 tahun. Pada tahap ini sumber kesenangan seksual didapat dari seorang di luar keluarga. Masa pubertas merupakan masa di mana anak berupaya membebaskan diri dari perwalian orang tuanya. Mereka sudah mulai menyukai perempuan lain selain ibunya dan menyukai pria lain selain ayahnya. Teori psikoanalisis telah banyak mengalami revisi yang signifikan oleh sejumlah para ahli teori psikoanalisis. Banyak ahli teori psikoanalisis kontemporer menempatkan lebih sedikit penekanan pada insting seksual dan lebih banyak penekanan pada pengalaman budaya sebagai penentu perkembangan individu. Alam tidak sadar tetap tema pusat, tetapi kebanyakan ahli psikoanalisis kontemporer percaya pikiran sadar membangun pikiran lebih bersadar dari dibayangkan Freud. Mereka meyakini alam sadar menjadi pusat pengembangan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. Kemudian implikasi teori psikoanalisis terhadap pendidikan anak usia dini. Dalam pendidikan moral, teori psikoanalisis memberikan sumbangan pelatihan perbuatan baik dengan selalu melakukan berulang-ulang atau mengajak anak melihat akibat perbuatannya. Menurut teori ini, anak-anak sudah mengetahui perbuatan baik sejak mereka
berusia 3 tahun dan mereka sudah merasakan perbuatan yang salah disukai lain sejak usia dini. Oleh sebab itu, anak-anak sudah bisa diajarkan perbuatan baik sejak mereka usia dini. Teori psikoanalisis juga memberikan sumbangan dalam mengenalkan perbedaan jenis kelamin pada anak. Orang tua dapat mengenalkan kepada anak tata cara pergaulan antar jenis kelamin sejak anak usia dini. Anak laki-laki dan anak perempuan berbeda secara fisik. Oleh karena itu, mereka harus diberikan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi-potensi unik berdasarkan jenis kelamin. Kemudian teori psikososial, asal-usul teori psikososial. Teori psikososial digagas oleh Erich Hamburger Erikson yang pada awalnya tertarik mempelajari perkembangan manusia menurut psikoanalisis. Erikson lahir di Jerman pada tahun 1902. Erikson melakukan praktik di kliniknya untuk penyembuhan anak-anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dalam berbagai tingkatan sosial dan budaya. Erikson telah menjadi guru besar di perkembangan manusia atau Human Development di Universitas Harvard dan konsultan senior di Rumah Sakit Mount Zion pada bagian psikiatri dan Francisco. Erikson mengakui sumbangan Freud sekaligus mempercayai bahwa dalam beberapa dimensi perkembangan manusia, Freud telah salah menyimpulkannya. Sebab itu, perkembangan manusia, Freud telah salah menyimpulkannya. Erikson mengembangkan tahap perkembangan psikososial yang menurutnya lebih baik daripada mempertahankan tahapan perkembangan psikoseksual dari Freud. Menurut Freud, motivasi utama perilaku manusia adalah dorongan seksual, sedangkan menurut Erikson, motivasi utama perilaku manusia adalah dorongan sosial dan berafiliasi dengan orang lain. Kemudian karya-karya teori psikososial yang berkaitan dengan perkembangan anak. Buku Erikson yang banyak membahas tentang perkembangan psikososial manusia berjudul Childhood dan Society yang berisikan teori perkembangan psikososial sepanjang hidup manusia. Buku tersebut ditulis Erikson pada tahun 1950 berdasarkan hasil pengamatannya terhadap pasien yang datang di kliniknya. Pendapat teori psikososial tentang perkembangan anak. Tahap perkembangan psikososial manusia terjadi dalam 8 tahap. Yang pertama, percaya. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, identitas. Yang keenam, keintiman. Yang ketujuh, generativitas. Dan yang kedelapan, integrasi. Implikasi teori psikoanalisis terhadap pendidikan anak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini, teori psikososial memberikan sumbangan dalam membangun sikap sosial anak. Anak-anak usia 3-6 tahun memiliki inisiatif yang dalam melakukan hal-hal berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Mereka suka memakai baju sendiri dan melakukan berbagai permainan dengan antusias. Guru-guru pendidikan anak usia ini dapat memanfaatkan teori ini dalam membangun kemandirian anak. Jika anak-anak melakukan kesalahan dalam melakukan sesuatu sebagai bentuk inisiatif, maka guru sebaiknya tidak menyalahkan anak-anak sehingga anak tidak merasa bersalah dengan hal-hal yang telah dilakukannya. Teori kognitif. Yang pertama, Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah
Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Teori ekologi. Ekologi berarti lingkungan. Teori ekologi merupakan teori yang berpandangan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh 5 lingkungan. Teori ini digagas Uri Bronfenbrenner yang lahir di Moskow pada 29 April 1917. Ketika dia sakit, dia pindah bersama keluarganya ke Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Setahun kemudian dia pindah ke New York. Ayahnya bekerja sebagai neurolog di rumah sakit Letchworth Village di Rockland, New York. Oke, terima kasih. Sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari materi saya, mohon dimaklumi. Terima kasih.